Kali ini kita bakal ulas film bergenre gedebak-gedebuk lagi. Film berjudul Red Cliff ini dirilis dalam dua bagian. Yang pertama rilis pada Juli 2008, dan yang kedua pada Januari 2009. Dibuat berdasarkan pertempuran Chibi yang berlangsung pada penghujung dinasti Han. Berkisah tentang Perdana Menteri Cao Cao yang merupakan tangan kanan Kaisar Han saat itu. Ia berusaha meyakinkan sang kaisar untuk menyerang Liu Bei dan Sun Quan, dengan alasan bahwa keduanya telah melakukan pemberontakan. Lalu, seperti apa kisah keduanya? Ini dia. Berlatar di tahun 208 sesudah Masehi, seorang jenderal bernama Cao Cao datang menghadap pada Kaisar Han. Ia menekan sang kaisar untuk mengeluarkan perintah serangan ke bagian selatan kerajaan, dengan alasan untuk menumpas pemberontakan. Dan di tahun yang sama, Cao Cao memimpin pasukannya untuk menyerang Liu Bei dan Sun Quan, penguasa daratan selatan saat itu. Serangan pertama ia tujukan pada kelompok Liu Bei. Dalam waktu singkat, seluruh benteng berhasil ia rebut. Dan tak hanya tentara yang menjadi korban kekejaman pasukannya, mereka juga membunuh warga sipil yang tak berdosa, sehingga memaksa mereka yang selamat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di kubu Liu Bei sendiri ada seorang ahli strategi bernama Zhuge Liang, dan 3 orang jenderal yang bernama Zhao Yun atau Zilong, Guan Yu, dan Zhang Fei. Cao Cao sendiri nampaknya tak main-main. Ia mengerahkan ratusan ribu prajurit untuk menghancurkan Liu Bei yang hanya didukung puluhan ribu pasukan. Pada pertempuran tersebut, istri Liu Bei dan putranya yang baru saja lahir sempat tertinggal di barisan belakang. Keduanya nyaris saja tewas, namun beruntung Zhao Yun bergegas datang memberikan bantuan. Zhao Yun sendiri terlihat kewalahan karena banyaknya pasukan musuh yang telah mengepung tempat tersebut, hingga pada akhirnya ia hanya mampu menyelamatkan putra dari Liu Bei. Di tempat lain, atas perintah Liu Bei, Zhang Fei memimpin beberapa ribu pasukan untuk menghadang pergerakan pasukan musuh, agar para warga sipil dapat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Zhang Fei dan pasukannya sempat kewalahan, namun tak lama Guan Yu dan Zhao Yun datang memberikan bantuan. Sadar jika tak mungkin mereka bisa menang dalam pertempuran tersebut, mereka semua memutuskan untuk mundur. Namun Guan Yu dan beberapa pasukan tetap tinggal dan bertarung, guna memberikan waktu bagi pasukan dan para pengungsi untuk mundur. Guan Yu sendiri sebenarnya sempat terkepung, namun Cao Cao nampaknya kagum dengan kemampuan Guan Yu, sehingga ia membiarkan Guan Yu untuk pergi, sambil berharap suatu saat nanti Guan Yu mau tunduk padanya. Usai berhasil melarikan diri, Zhuge Liang berniat meminta bantuan Sun Quan yang menguasai wilayah selatan, karena memang hanya ini satu-satunya cara agar Liu Bei dan pasukannya dapat bertahan. Di tempat lain, 2 orang jenderal yang memimpin angkatan laut menyatakan diri menyerah dan tunduk pada Cao Cao, dan mereka adalah Cai Mao dan Zhang Yu. Keduanya juga membawa 300.000 pasukan dengan 2.000 kapal lebih,
Dengan tambahan kekuatan tersebut, Cao Cao yakin mampu mengalahkan Liu Bei sekalipun mereka bersekutu dengan Sun Quan. Xin kembali berpindah pada Zhuge Liang dan Lu Su, yang kini telah berada di kerajaan Wu. Di hadapan Sun Quan, ia mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu membentuk pasukan aliansi untuk memerangi Cao Cao. Permintaan tersebut sempat ditentang oleh beberapa penasihat kerajaan Wu, karena merasa tak mungkin mereka mampu mengalahkan Cao Cao dan pasukannya. Namun Zhuge Liang terus meyakinkan Raja Sun, sekalipun mereka tak melakukan perlawanan, Cao Cao akan tetap menguasai kerajaan Wu. Jadi sang raja tinggal memilih ingin kalah dengan cara yang mana. Namun jika mereka memilih berperang, artinya masih ada harapan untuk menang. Sun Quan sendiri nampaknya setuju dengan pendapat Zhuge Liang. Namun karena para penasihat kerajaan terus menentang, Raja Sun kembali terlihat bimbang dan meminta waktu untuk berpikir. Agar persekutuan dapat terbentuk, Zhuge Liang membutuhkan satu orang lagi, yaitu Jenderal Zhou Yu yang kini sedang berkemah di Jurang Merah. Saat tiba di sana, Jenderal Zhou Yu sedang melatih pasukannya membentuk formasi angsa, dan Zhuge Liang menganggap formasi tersebut sudah ketinggalan zaman. Di waktu yang sama, seorang kakek terlihat datang menghampiri Jenderal Zhou. Ia melaporkan jika salah satu kerbaunya telah hilang, dan salah satu tentara pasukan Zhou yang telah mengambilnya. Menanggapi laporan tersebut, Jenderal Zhou kemudian mengumpulkan seluruh pasukannya. Jenderal Zhou sebenarnya telah mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, hanya dengan melihat sepatu para prajurit yang berlumuran lumpur. Dan tindakan seperti ini menurut hukum militer seharusnya dijatuhi hukuman mati. Namun karena tak sampai hati jika harus menghukum pasukannya sendiri, Jenderal Zhou meminta pasukannya untuk berlari mengelilingi kubangan lumpur dan membuat seluruh sepatu pasukannya berlumuran lumpur, agar ia tak perlu menghukum siapapun. Gansing tangan kanan Jenderal Zhou kemudian datang membawa seekor kerbau. Sambil berlutut, ia memohon maaf pada si kakek karena merasa telah gagal mendidik pasukannya. Lalu seorang utusan tiba-tiba datang dan membawa kabar kelahiran Sungsang. Dan ternyata kelahiran tersebut dimaksudkan pada seekor kuda milik Xiao Xiao yang merupakan istri dari Jenderal Zhou. Di sana, Zhuge Liang coba menarik simpati Jenderal Zhou dan istrinya dengan cara membantu kelahiran si kuda. Dan berkat kemampuannya, si kuda poni kecil dapat lahir dengan selamat. Malam harinya, sebagai ucapan terima kasih, Jenderal Zhou mengadakan jamuan minum teh untuk Zhuge Liang. Saat itu, Jenderal Zhou meminta Zhuge Liang untuk memainkan sebuah kecapi, dan terjadilah kolaborasi petikan kecapi terepik pada masanya. Saat itu, Zhuge Liang tak menanyakan apapun perihal koalisi, karena ia sudah mendapatkan jawaban dari musik yang sebelumnya mereka mainkan, yang artinya Jenderal Zhou sudah siap untuk berperang. Di tempat lain, Cao Cao sudah bersiap dengan seluruh armada tempur miliknya, dan tak kurang dari 800.000 pasukan ia kerahkan menuju Jurang Merah.
Di kerajaan Wu, Sun Quan masih terlihat bimbang. Ia juga telah menerima surat dari Cao Cao yang isinya meminta Sun Quan beserta seluruh pasukan kerajaan Wu untuk tunduk dan patuh pada Cao Cao. Kaisar Sun masih terus terlihat bimbang, walau Putri Sangxiang yang merupakan adik dari Kaisar Wu telah meyakinkannya jika kerajaan Wu akan mampu menghadapinya. Dan tanpa ia sadari, Jenderal Zhou juga telah berada di sana. Ia langsung merobek surat ancaman dari Cao Cao dan mengajak Kaisar Wu untuk berburu. Dalam perburuan tersebut, target mereka adalah seekor harimau. Di hadapan Kaisar Wu, Jenderal Zhou mengibaratkan harimau tersebut seperti Cao Cao, yang licik, kejam, suka mengancam, dan mempermainkan lawannya. Jenderal Zhou kemudian meminta Sun Quan untuk menangkap harimau tersebut seorang diri. Lalu saat Sun Quan terdesak, Jenderal Zhou melarang seluruh pasukan untuk memberikan bantuan, dengan tujuan agar Sun Quan tak lagi ragu dan lebih berani dalam mengambil keputusan, tanpa harus menyembunyikan kemampuannya sendiri. Usai kembali dari perburuan, Sun Quan langsung memberikan pengumuman jika kerajaan Wu akan berkoalisi dengan pasukan Liu Bei untuk memerangi Cao Cao, dan siapapun yang berani membantah atau menyerah akan dijatuhi hukuman mati. Jenderal Zhou dan beberapa komandan dari kerajaan Wu kemudian datang berkunjung ke sebuah camp militer, di mana Liu Bei dan para pasukannya sedang berkemah. Jenderal Zhou sendiri memimpin 30.000 pasukan, namun jumlah tersebut dianggap terlalu sedikit oleh Liu Bei, sehingga membuat seorang komandan Wu terlihat marah. Tapi memang jumlah tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 800.000 pasukan yang dipimpin oleh Cao Cao. Jenderal Zhou kemudian mengambil sehelai jerami yang langsung putus saat ia tarik. Ia membandingkan sehelai jerami tersebut dengan segenggam jerami yang ia pegang sekarang, yang tentunya jauh lebih kuat saat mereka bersatu. Begitu juga dengan para pasukan. Tanpa diduga, Putri Sangxiang yang terkenal tomboy dan suka berkelahi mengikuti Jenderal Zhou sampai ke tempat tersebut. Ia memohon untuk ikut serta dalam pertempuran. Namun di sana Lu Su malah mengejeknya, dan dengan satu totokan, kuda yang dinaiki oleh Lu Su langsung terkapar tak berdaya. Di tempat lain, Cao Cao mendapatkan balasan surat yang sebelumnya ia kirimkan pada Sun Quan. Namun saat dibuka, isinya hanya selembar kertas kosong, yang artinya kerajaan Wu telah siap berperang dengan Cao Cao. Dengan sengaja, Cao Cao memerintahkan pasukannya untuk memenggal kepala utusan dari kerajaan Wu dan mengirimkan potongan kepala tersebut ke kerajaan Wu. Namun Jenderal Zhou sendiri tahu jika itu hanya salah satu trik jahat Cao Cao untuk meruntuhkan semangat pasukannya. Cao Cao kemudian mulai merencanakan taktik serangan. Ia meminta angkatan lautnya berlayar langsung ke Jurang Merah sebagai pengalih perhatian. Sementara di darat, 2.000 pasukan akan menyerang secara diam-diam untuk melumpuhkan pasukan penjaga kerajaan Wu. Namun tanpa Cao Cao sadari, Jenderal Zhou dan Zhuge Liang telah menebak pola serangan tersebut dan mempersiapkan serangan kejutan untuk Cao Cao. Keesokan paginya, 800.000 pasukan Cao Cao bergerak serempak melalui laut dan darat, sementara 2.000 lainnya menjalankan rencana penyergapan.
Pada awalnya, dua jenderal yang memimpin Angkatan Darat mengira jika pasukan kerajaan Wu telah pergi melarikan diri. Sampai kemudian Putri Sang Siang dan para pengawalnya datang mengejutkan mereka. Kedua jenderal beserta 2.000 pasukan yang mereka pimpin kemudian melakukan pengejaran. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang menuju ke arah jebakan yang telah disiapkan oleh Jenderal Zhou. Bukannya menarik mundur pasukan, dengan bodohnya mereka malah masuk lebih dalam ke dalam perangkap tersebut. Dalam waktu yang singkat, pasukan koalisi mampu mengurung dua jenderal dan 2.000 pasukannya di dalam formasi kura-kura. Di dalam perangkap, pasukan Cao Cao yang telah terpecah mampu dihabisi satu persatu. Kebodohan dua jenderal terus berlanjut. Bukannya menyerah, mereka malah terus melakukan perlawanan. Sampai kemudian satu persatu komandan pasukan koalisi turun tangan. Dan yang pertama, Komandan Gansing. Kemudian disusul oleh Guan Yu, Zhao Zilong, Zhang Fei, keempatnya dengan bantuan para prajurit menghabisi satu persatu pasukan musuh yang masih terus memberikan perlawanan. Melihat satu persatu pasukannya dihabisi, dua jenderal yang entah bodoh atau berani ini terus melakukan perlawanan. Mereka coba membuat tembok pelindung dengan tameng-tameng kecil yang disusun secara melingkar. Namun, lagi-lagi, Zhuge Liang mampu mematahkan formasi bertahan milik musuh. Kali ini, Jenderal Zhou tak tinggal diam. Ia turun langsung ke medan pertempuran. Hingga akhirnya pasukan koalisi mampu memenangkan pertempuran tersebut. Di akhir pertempuran, beberapa pasukan musuh dan seorang jenderal yang masih bertahan dibiarkan tetap hidup dan pergi. Pertempuran belum berakhir, karena angkatan laut yang dipimpin langsung oleh Cao Cao telah berada di Jurang Merah. Namun karena ia perlu mempersiapkan pasukannya, Cao Cao memutuskan untuk membuat kemah di seberang Jurang Merah. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri, kini mereka percaya jika Cao Cao memang memimpin 800.000 pasukan Kekaisaran Han. Namun berkat kemenangan sebelumnya, semangat tempur pasukan koalisi nampaknya dapat terus terjaga. Dan untuk sementara waktu, Sun Quan, Liu Bei, dan seluruh pasukan koalisi bisa merayakan kemenangan kecil mereka.
Di tengah-tengah perbincangan, Liu Bei sempat meminta sebidang tanah untuk ditempati para pengungsi. Ia juga sempat memuji keberanian Putri Sangxiang. Mendengar hal tersebut, Sun Quan malah berniat menjodohkan adiknya tersebut. Liu Bei sendiri sebenarnya tak berniat menikah kembali. Sementara Putri Sangxiang sebagai bentuk penolakannya malah menotok titik akupuntur Liu Bei sampai ia pingsan. Usai membuat Liu Bei pingsan, Putri Sangxiang menceritakan rencana gilanya pada Zhuge Liang, di mana ia akan menyusup ke dalam kemah pasukan Cao Cao. Di tempat lain, Cao Cao terlihat sedang bersama seorang wanita, tanpa ia sadari jika seorang tabib dan jenderal sedang mendengarkan percakapan keduanya. Saat itu, Cao Cao memanggil si wanita dengan sebutan Xiao Xiao. Dan yang seperti kita tahu, Xiao Xiao sendiri adalah istri dari Jenderal Zhou. Dari sini, si jenderal dan tabib kemudian menyimpulkan jika Cao Cao memulai perang besar ini hanya karena seorang wanita dan obsesinya untuk merebut Xiao Xiao dari Jenderal Zhou. Scene kembali berpindah pada Jenderal Zhou dan Zhuge Liang. Keduanya sadar jika Cao Cao dan pasukannya berasal dari utara dan sama sekali tak berpengalaman dalam pertempuran di laut. Ia harus mengandalkan Cai Mao dan Zhang Yu, dan jika mereka mampu menghabisi keduanya, setengah dari angkatan laut Cao Cao akan lumpuh. Namun rencana tersebut akan sangat sulit dilakukan, karena Cao Cao terkenal sangat waspada terhadap para pembunuh, dengan penjagaan ketat dari para pasukannya. Kembali ke kamp pasukan Cao Cao, dan entah bagaimana Putri Sangxiang telah berhasil menyusup ke dalam kemah tersebut. Saat itu, Cao Cao dan para jenderalnya sedang menyaksikan pasukannya bermain cuju, yang juga cikal bakal dari sepak bola. Permainan tersebut tak hanya digunakan sebagai sarana hiburan semata, tetapi digunakan juga untuk melatih fisik para pasukannya. Seorang tentara bernama Sun Sucai atau Pit saat itu berhasil mencuri perhatian Cao Cao dengan permainan cujunya, sampai kemudian ia dipromosikan menjadi komandan batalion. Promosi tersebut berhasil ia dapatkan karena bantuan Sangxiang, dan karena hal tersebutlah Pit pergi untuk mengucapkan terima kasih. Sementara Sangxiang sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Piggy. Karena kondisi iklim selatan yang jauh berbeda dengan utara, banyak pasukan Cao Cao yang kemudian tewas karena serangan penyakit. Dan dalam beberapa hari ke depan, diperkirakan penyebarannya akan semakin bertambah parah. Kabar tersebut juga segera sampai pada Zhuge Liang dan pasukan koalisi. Mayat-mayat tersebut seharusnya dikremasi agar penyebaran penyakit tidak sampai meluas. Namun dengan mengesampingkan rasa kemanusiaan, Cao Cao malah menggunakan mayat-mayat tersebut sebagai senjata, dengan cara menghanyutkannya ke arah Jurang Merah, tempat di mana Jenderal Zhou dan pasukannya sedang berkemah. Kejadian tersebut tentunya menarik perhatian pasukan koalisi dan warga sekitar, yang kemudian datang berbondong-bondong untuk menjarah benda apapun yang menempel pada mayat-mayat tersebut. Sampai kemudian Zhuge Liang datang mengecek kondisi mayat-mayat tersebut, yang ternyata tewas karena penyakit menular. Ia pun segera mengeluarkan perintah isolasi bagi seluruh pasukan yang telah melakukan kontak dengan mayat-mayat tersebut.
Berbeda dengan Cao Cao, Jenderal Zhou memperlakukan mayat-mayat pasukan musuh dengan lebih manusiawi, yaitu dengan mengadakan upacara kremasi dan penghormatan terakhir bagi mereka. Usaha keji Cao Cao sepertinya tidak sia-sia, karena tak lama banyak pasukan koalisi yang kemudian ikut tertular penyakit. Zhuge Liang dengan kemampuannya tentang obat-obatan coba meracik sebuah obat, yang saat itu baru mampu meredakan rasa sakit namun belum bisa menyembuhkan. Lalu karena penyebaran penyakit semakin tak terkendali, Liu Bei memutuskan untuk menarik mundur seluruh pasukannya yang tersisa, karena khawatir ia akan kehilangan seluruh pasukannya, bahkan sebelum mereka berperang. Jenderal Zhou nampaknya memahami kekhawatiran Liu Bei dan mempersilahkan ia beserta seluruh pasukannya untuk pergi. Sementara Zhuge Liang sendiri memutuskan untuk tetap tinggal dan menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Kabar tersebut langsung sampai ke telinga Cao Cao, yang membuatnya semakin percaya diri jika ia dan pasukannya akan mampu memenangkan peperangan tersebut. Banyak pasukan Cao Cao yang belum terbiasa berperang di lautan, sehingga banyak dari mereka yang mudah mabuk laut. Dan untuk mengatasinya, Cai Mao membuat pengait untuk menggabungkan kapal-kapal mereka, agar kapal tidak terlalu bergoyang saat berada di air. Putri Xiangxiang sendiri terus mengamati keadaan kamp pasukan Cao Cao. Ia sempat terpergok saat menyelinap, namun beruntung yang memergokinya saat itu adalah Pete. Entah karena bodoh atau berpura-pura tidak tahu, Pete sama sekali tidak menaruh kecurigaan pada Xiangxiang. Dan tanpa sadar, ia justru membantunya mengamati kamp Cao Cao. Para jenderal kerajaan Wu terlihat mulai khawatir, karena pasukan mereka kini hanya tersisa 30.000 orang saja, karena Liu Bei telah pergi dengan 20.000 pasukannya. Mereka juga mulai kekurangan anak panah. Zhuge Liang kemudian berinisiatif untuk mengambil tugas tersebut, yaitu membuat 100.000 anak panah. Jenderal Zhou sendiri berjanji akan menyingkirkan Cai Mao dan Zhang Yu, dua jenderal yang memimpin angkatan laut Cao Cao. Keduanya saling bertaruh, barang siapa tak menyelesaikan tugas masing-masing, maka kepalanya akan dipenggal. Zhuge Liang sendiri hanya memiliki waktu 3 hari untuk mengumpulkan anak panah. Namun sudah 2 hari ini, ia tak melakukan apapun selain mengamati cuaca. Malam harinya, Jiang Gan yang merupakan utusan Cao Cao datang mengunjungi Jenderal Zhou yang merupakan sahabat masa kecilnya dulu. Dan tujuan kedatangannya adalah untuk meminta Jenderal Zhou menyerah. Saat itu, Jenderal Zhou menyambutnya dengan ramah. Mereka saling bertukar cerita di mana Jenderal Zhou sering membodohi Jiang Gan saat masih muda dulu. Saat mabuk, Jenderal Zhou dengan sengaja menjatuhkan sebuah surat yang hampir dipungut oleh Jiang Gan. Sampai kemudian seorang komandan datang memberikan laporan. Dan diam-diam Jiang Gan mendengarkan percakapan mereka. Saat itu si komandan melaporkan jika pasukan membutuhkan anak panah. Namun Jenderal Zhou berkata jika mata-mata mereka yang berada di kamp Cao Cao, yaitu Cai Mao dan Zhang Yu, akan membantu mereka mendapatkannya. Dan surat yang sebelumnya hampir dipungut oleh Jiang Gan berasal dari Cai Mao dan Zhang Yu. Malam harinya, Jenderal Zhou berpura-pura mabuk berat dan membiarkan Jiang Gan mengambil surat yang ia selipkan di saku bajunya. Surat tersebut berisi rencana pemberontakan Cai Mao terhadap Cao Cao, dan sambil terlihat melantur, Jenderal Zhou berkata, jika Jiang Gan akan jatuh ke dalam tipu muslihatnya, sama seperti muda dulu.
Keesokan paginya, saat cuaca terlihat berkabut, Zhuge Liang membawa 20 kapal yang dipenuhi boneka jerami. Lu Su yang ikut serta di dalam kapal bahkan tak mengerti dengan rencana Zhuge Liang. Lalu dari balik kabut, Zhuge Liang memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan. Dan tanpa pikir panjang, Cai Mao memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan balasan dengan menghujani kapal musuh yang tidak terlihat jelas menggunakan ribuan anak panah. Dan dari sini, Lu Su mulai sadar jika tujuan Zhuge Liang bersembunyi di balik kabut hanya untuk mengumpulkan anak panah milik pasukan Cao Cao. Dan tanpa sadar, mereka malah memberikan anak panah secara cuma-cuma pada Zhuge Liang. Di tempat lain, Jianggan membawa surat yang sebelumnya berhasil ia curi ke hadapan Cao Cao. Ia juga melaporkan jika pasukan kerajaan Wu membutuhkan anak panah. Awalnya Cao Cao ragu dengan laporan tersebut, namun setelah dicocokkan, tulisan dalam surat tersebut memang identik dengan tulisan Cai Mao. Cao Cao kemudian langsung menghampiri keduanya, dan di saat yang bersamaan, satu kapal jerami milik Zhuge Liang yang dipenuhi oleh anak panah ditemukan mengambang di dekat dermaga pasukan Cai Mao. Dan hal tersebut memperkuat dugaan jika keduanya adalah pemberontak yang sengaja membantu pasukan musuh untuk mengumpulkan anak panah. Dan tanpa pikir panjang, Cao Cao menjatuhkan keduanya hukuman mati. Cao Cao sebenarnya sempat sadar, angkatan lautnya akan lumpuh jika keduanya dihukum mati. Sayangnya semua sudah terlambat, karena keduanya sudah terlanjur dihukum mati. Zhuge Liang sendiri berhasil mengumpulkan 100.000 lebih anak panah. Dan Jenderal Zhou dengan tipu muslihatnya berhasil menyingkirkan 2 jenderal angkatan laut milik Cao Cao. Namun sial bagi Jianggan, ia harus tewas di tangan Cao Cao. Karena kebodohannya, 2 jenderal tewas, dan separuh angkatan laut Cao Cao harus lumpuh. Penyamaran Putri Sangxiang sendiri mulai terbongkar saat ia coba melepas ekor merpati pembawa pesan. Beberapa penjaga yang melihat hal tersebut langsung mengejar dan berusaha untuk menangkapnya. Beruntung saat itu Pete melihatnya dan bergegas memberikan bantuan. Melihat Pete dipukuli oleh pasukan lain, anak buahnya datang beramai-ramai dan terjadilah tawuran antar supporter dari 2 kelompok komandan. Saat 2 kelompok pasukan sibuk berkelahi, Pete membantu Sangxiang melarikan diri. Saat itu Sangxiang beralasan ia harus segera pulang untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Penyebaran penyakit di camp Cao Cao sendiri terus-menerus bertambah parah. Namun karena ia tak ingin menunda penyerangan, Cao Cao mengerang cerita untuk membangkitkan semangat pasukannya. Jika ia harus membawa pulang kemenangan untuk rakyat dan keluarganya. Para pasukan yang awalnya tak mampu berdiri kemudian memaksakan tubuh mereka untuk ikut serta dalam pertempuran, tanpa mereka sadari jika mereka hanya dimanfaatkan untuk memenuhi ambisi Cao Cao.
Baru saja kembali, Sang Xiang malah dimarahi oleh Sun Quan. Padahal ia telah bersusah payah mengumpulkan informasi, termasuk detail dari semua sudut camp Cao Cao. Sadar dengan kesalahannya, Sun Quan langsung meminta maaf pada adik bungsunya tersebut. Saat itu kondisi angin menguntungkan Cao Cao, jadi ia berniat menggunakan serangan api dan memerintahkan pasukannya untuk mengisi seluruh kapal dengan belerang. Namun lagi-lagi, Jenderal Zhou sudah menduga jenis serangan tersebut. Saat itu, Xiao Xiao juga diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Seperti yang kita tahu, Zhuge Liang mampu memprediksi perubahan cuaca. Ia memperkirakan arah angin akan berubah pada tengah malam nanti, dan hal tersebut bisa mereka manfaatkan untuk mengejutkan Cao Cao. Untuk menjalankan rencananya, Jenderal Zhou dan pasukannya mulai meracik berbagai jenis bahan peledak. Sampai kemudian, mereka berhasil meracik bom kendi dengan daya ledak yang sangat tinggi. Namun tanpa diketahui Jenderal Zhou, istrinya Xiao Xiao malah pergi menuju camp musuh untuk menemui Cao Cao. Padahal saat itu, ia sedang mengandung. Liu Bei sendiri ternyata tidak benar-benar pergi. Ia dan pasukannya membangun kemah tak jauh dari Jurang Merah. Hari itu bertepatan dengan hari reuni keluarga, yang biasa mereka rayakan dengan makan pangsit, yang bentuknya 11-12 sama cilok. Usai merayakan hari tersebut, seluruh pasukan segera bersiap di posisi mereka masing-masing. Dilihat dari raut wajahnya, Jenderal Zhou terlihat khawatir dengan kondisi sang istri. Namun ia tetap bertekad untuk mengesampingkan perasaan pribadinya. Di tempat lain, kedatangan Xiao Xiao disambut dengan ramah oleh Cao Cao. Ia sadar jika peperangan ini Cao Cao lakukan hanya untuk merebut dirinya dari Jenderal Zhou. Xiao Xiao meminta Cao untuk menarik mundur pasukannya, agar tak ada lagi yang harus terluka karena obsesi Cao Cao terhadap dirinya. Namun Cao Cao menolak permintaan tersebut, walau Xiao Xiao telah memohon sambil berlutut. Gagal dengan usaha pertamanya, Xiao Xiao kemudian mencoba mengulur waktu sampai arah angin berubah, yaitu dengan mengajak Cao Cao untuk menikmati teh buatannya. Di tempat lain, pasukan Kekaisaran Wu telah bersiap, sambil berharap arah angin benar-benar akan berubah menguntungkan mereka. Begitu juga dengan Liu Bei dan pasukannya yang kini telah kembali bergabung. Dan tepat pada pukul 1 malam, arah angin benar-benar berubah sesuai dengan prediksi Zhuge Liang. Tanpa menyia-nyiakan waktu, beberapa kapal api langsung melakukan serangan pertama. Dan serangan tersebut berhasil memporak-porandakan barisan depan armada laut milik Cao Cao.
Dengan cepat api mulai menyebar dan membakar seluruh perahu milik pasukan Cao-Cao yang sebelumnya telah mereka isi dengan belerang. Pada serangan kedua, Jenderal Zhou dan pasukannya berusaha menembus gerbang utama. Di tempat lain, Zhao Yun dan pasukannya berhasil menembus gerbang timur. Sementara Liu Bei sendiri memimpin pasukannya untuk menerobos gerbang barat. Xin kembali berpindah pada Jenderal Zhou, yang nampaknya kesulitan menembus gerbang utama. Seluruh pasukan terlihat mati-matian melakukan serangan, sampai kemudian Gan Xing yang terluka parah mengorbankan dirinya sendiri untuk meledakkan gerbang utama. Berkat pengorbanan Komandan Gan Xing, gerbang utama berhasil diruntuhkan, dan Jenderal Zhou dapat melakukan serangan penuh menuju kemah Cao-Cao. Di dalam, beberapa pasukan Cao-Cao yang masih bertahan terus memberikan perlawanan. Jenderal Zhou sendiri terus mengubah pola dan taktik serangan. Tak ingin dipermalukan, Cao-Cao bersikeras memerintahkan pasukannya untuk terus bertempur, walau nyatanya sebagian besar pertahanan mereka telah berhasil dilumpuhkan. Kali ini Jenderal Zhou menggunakan tameng sebagai benteng pelindung, sambil sesekali melakukan serangan kejutan. Cara tersebut nampaknya cukup efektif, sampai akhirnya mereka berhasil mencapai garis terdepan yang masih coba dipertahankan oleh Cao-Cao dan pasukannya. Liu Bei dan pasukannya menjadi kelompok pertama yang berhasil menembus tembok utama dan terus melakukan serangan. Yang kemudian disusul oleh Jenderal Zhou, Sun Quan, dan seluruh pasukannya. Di tengah-tengah pertempuran, Sang Xiang sempat bertemu dengan Pete. Namun pertemuan tersebut tidak berlangsung lama, karena Pete harus tewas di tengah-tengah pertempuran tersebut. Usai berhasil menyudutkan pasukan musuh yang masih terus melakukan perlawanan, Jenderal Zhou bergegas mencari keberadaan sang istri, dan target utama mereka yaitu Cao-Cao. Namun tanpa diduga, Cao-Cao dan dua orang bawahannya berhasil menyudutkan Jenderal Zhou. Dan dengan sombong, ia meminta Sun Quan beserta seluruh pasukannya untuk tunduk dan patuh, walau nyatanya ia dan pasukannya telah kalah dalam pertempuran tersebut. Tak hanya Jenderal Zhou, Xiao Xiao juga kini sedang berada di bawah ancaman.
Saat Xiao Xiao nyaris saja tewas, Zhao Yun berhasil menyelinap dan memberikan bantuan. Walau akhirnya Jenderal Zhou yang benar-benar menyelamatkan Xiao Xiao dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Kali ini, Cao Cao harus benar-benar mengakui kekalahannya. Dan dengan besar hati, Jenderal Zhou meminta Cao Cao dan seluruh pasukannya yang tersisa untuk kembali ke tempat asal mereka. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur rebahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.